Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ramadhani Puspita dari kelompok 5. Saya sebagai pemateri 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Tri Utami dari kelompok 5 sebagai pemateri 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Ananda Putri dari kelompok 5. Assalamualaikum, saya Ajis Priyatama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denisa Margareta dari kelompok 5 sebagai pemateri 5. Ini saya akan membahas apa itu perekonomian dua sektor. Perekonomian dua sektor adalah perekonomian yang hanya terdiri dari dua sektor, yakni perusahaan dan rumah tangga. Jadi dalam kegiatan ekonomi ini tidak tercampur dalam kegiatan pemerintahan maupun perdagangan luar negeri. Dalam perekonomian dua sektor, sumber pendapatan yang diperoleh dari rumah tangga ialah perusahaan. Pendapatan ini meliputi gaji, upah, sewa, bunga, dan keuntungan adalah sama nilainya dengan pendapatan nasional. Oleh karena itu tidak memungut pajak, maka pendapatan nasional atau Y sama dengan pendapatan. Ciri-ciri dari pendapatan dua sektor yaitu yang pertama, sektor perusahaan memakai faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. Faktor-faktor produksi tersebut memperoleh pendapatan berupa penghasilan, upah, sewa, dan untung. Yang kedua yaitu sebagian besar pendapatan yang diterima oleh rumah tangga dipakai untuk konsumsi, yaitu membeli barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Yang ketiga yaitu sisa pendapatan dari rumah tangga yang tidak terpakai konsumsi akan ditabung dalam institusi keuangan. Yang keempat yaitu pengusaha-pengusaha yang memerlukan modal untuk melaksanakan investasi akan meminjam tabungan yang dikumpulkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang hubungan antara konsumsi dan pendapat. Keynes menekankan bahwa bagi suatu perekonomian tingkat pengeluaran konsumsi oleh rumah tangga bervariasi secara langsung dengan tingkat pendapatan disposable dari rumah tangga tersebut. Hubungan antara konsumsi dan pendapatan ini dikenal dengan fungsi konsumsi dan secara umum dituliskan dengan persamaan sebagai berikut, yaitu Y sama dengan A plus B YD, atau A lebih dari 0, 0 kurang dari B, kurang dari 1, dan seterusnya. Terdapat beberapa faktor yang menentukan tingkat pengeluaran rumah tangga secara seunit atau dalam pengeluaran ekonomi. Yang terpenting adalah pendapatan rumah tangga. Rumus dari pendapatan rumah tangga yaitu YD sama dengan C plus S. Keterangan dari rumus tersebut yaitu YD adalah pendapatan disposable, C konsumsi rumah tangga, dan S tabungan. Kecondongan mengkonsumsi dan menabung. Satu, definisi kecondongan mengkonsumsi. Konsep kecondongan mengkonsumsi perlu dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu satu, kecondongan mengkonsumsi marginal atau MPC sebagai perbandingan antara pertambahan konsumsi atau delta C yang dilakukan dengan pertambahan pendapatan delta YD yang diperoleh sebagai rumusnya yaitu MPC sama dengan delta C atau delta YD. Yang kedua yaitu kecondongan mengkonsumsi rata-rata atau APC sebagai perbandingan antara tingkat konsumsi atau C dengan pendapatan disposable atau YD ketika konsumsi tersebut dilakukan. Rumusnya yaitu APC sama dengan C atau YD. Yang kedua yaitu definisi kecondongan menabung. Konsep kecondongan menabung perlu dibedakan menjadi dua pengertian juga, yaitu kecondongan menabung marginal atau MPS sebagai perbandingan antara pertambahan tabungan atau delta S yang dilakukan dengan pertambahan pendapatan disposable atau delta YD yang diperoleh. Rumusnya yaitu MPS sama dengan delta S atau delta YD. Kecondongan yang kedua yaitu kecondongan menabung rata-rata, yaitu MPS sebagai perbandingan tingkat tabungan atau S dengan pendapatan disposable YD. Rumusnya yaitu APS sama dengan S atau YD. Saya di sini akan menjelaskan
Fungsi konsumsi dan tabungan. Konsumsi mempunyai hubungan yang erat dengan tingkat tabungan, di mana tabungan merupakan bagian dari pendapatan yang tidak dikonsumsi atau dibelanjakan. Fungsi konsumsi adalah suatu yang menggambarkan hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dengan pendapat nasional dalam perekonomian. Sedangkan fungsi tabungan adalah suatu fungsi yang menggambarkan hubungan antara tingkat rumah tangga dan pendapatan nasional dalam perekonomian. A. Persamaan fungsi konsumsi dan tabungan. Fungsi konsumsi adalah suatu fungsi yang menggambarkan hubungan antar tingkat konsumsi rumah tangga dengan pendapatan nasional dalam perekonomian. Fungsi tabungan adalah suatu fungsi yang menggambarkan hubungan antara tingkat tabungan rumah tangga dan pendapatan nasional dalam perekonomian. Dalam analisis makroekonomi, yang lebih penting bukanlah melihat konsumsi dan tabungan suatu rumah tangga, tetapi melihat konsumsi dan tabungan dari semua rumah tangga dalam perekonomian. Pengeluaran konsumsi dari semua rumah tangga dalam perekonomian dinamakan konsumsi agregat, dan tabungan semua rumah tangga dalam perekonomian dinamakan tabungan agregat. Bentuk umum sama dengan C sama dengan A plus B BY. Keterangan: A sama dengan konsumsi rumah tangga ketika pendapatan nasional adalah 0. B adalah kecondongan mengkonsumsi marginal. C adalah tingkat konsumsi. Y adalah pendapatan nasional. Untuk menghitung nilai A dirumuskan sebagai berikut. A sama dengan buka kurung A PC min MPC tutup kurung Y. Fungsi tabungan suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat tabungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional. Bentuk umum: S sama dengan A plus buka kurung 1 min B tutup kurung Y. Keterangan: A. Konsumsi rumah tangga ketika pendapatan 0. B. Kecondongan mengkonsumsi marginal. C. Tingkat konsumsi. Y. Pendapatan nasional. Sekian dari Di sini saya akan menjelaskan tentang penentu-penentu konsumsi dan tabungan. Tabungan merupakan pendapatan yang tidak dibelanjakan. Tabungan dipengaruhi oleh tingkat suku bunga, sedangkan suku bunga juga berhubungan positif dengan laju inflasi. Tingkat bunga tabungan berperan penting dalam mempengaruhi pengeluaran konsumsi masyarakat. Bila tingkat bunga tinggi, maka masyarakat cenderung lebih memilih menabung serta mengurangi pengeluaran konsumsinya. Yang pertama, kekayaan yang telah terkumpul. Sebagai akibat dari mendapat harta warisan atau tabungan yang banyak sebagai akibat usaha di masa lampau. Dan yang kedua, tingkat bunga. Tingkat bunga dapatlah dipandang sebagai pendapat yang diperoleh dari melakukan tabungan. Rumah tangga akan membuat lebih banyak tabungan apabila tingkat bunga lebih tinggi, karena lebih banyak bunga yang akan diperoleh. Yang ketiga, sikap berhemat. Dalam masyarakat seperti AVC dan MVC adalah lebih rendah, tetapi juga ada pula yang mempunyai kecenderungan mengkonsumsi yang tinggi. Dan yang keempat, keadaan perekonomian. Dalam perekonomian yang tumbuh dengan teguh dan tidak banyak pengangguran, masyarakat berkecenderungan melakukan perbelanjaan yang lebih aktif. Mereka lebih cenderung berbelanja lebih banyak pada masa kini dan kurang berhemat. Faktor yang mempengaruhi tingkat investasi oleh perusahaan. Yang pertama itu suku bangsa. Apabila tingkat pengembalian modal lebih kecil dari suku bunga, investor akan memilih untuk meminjamkan atau menabungkan uang tersebut. Apabila pengembalian modal tersebut besar dari suku bunga, investor akan menanamkan untuk investasi. Yang kedua itu kemajuan teknologi. Pada umumnya, makin banyak perkembangan teknologi dibuat, semakin banyak pula kegiatan perbuatan yang dilakukan. Makin banyak pembaruan dilakukan, maka makin tinggi tingkat investasi yang akan tercapai. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi.
Semakin besar dan stabil tingkat pendapatan nasional karena indikasi tingginya tingkat pendapatan masyarakat cenderung konsumtif. Perusahaan harus meningkatkan penawaran atas barang dan jasanya. Menciptakan kuota tersebut mendorong investor untuk melakukan banyak investasi dalam menggunakan tenaga kerja penuh. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang dalam sektor perusahaan memanfaatkan investasi. Investasi adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan menciptakan dan menambah nilai kegunaan. Investasi bukan hanya dalam bentuk fisik, melainkan juga non-fisik, terutama meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Investasi sama nilainya dengan kuantitas saving, yaitu tabungan pada rumah tangga. Yang membedakan adalah kegiatan investasi untuk membantu produksi atau operasional perusahaan. Ada 3 fungsi penting kegiatan investasi dalam perekonomian. Pertama, investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat dan pendapatan nasional. Kedua, pertambahan barang dan modal sebagai akibat investasi akan menambahkan kapasitas memproduksi di masa depan dan perkembangan ini akan menstimulir pertambahan produksi nasional serta kesempatan kerja. Dan ketiga, itu investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi. Perkembangan ini akan bersumbangan penting terhadap peningkatan produktivitas dan pendapatan per kapita masyarakat.